Jadi untuk yang sesi pembicara terakhir, kita akan ada pada Dr. Yeni, Ketua Seminar Ofcom kita. Ya, yang terakhir kita bahas mengenai screening diabetic retinopathy. Sebelumnya kami akan bacakan untuk kurikulum vitae dari Dr. Yeni. Oke, Dr. Yeni Dwi Lestari, SPM Konsultan, MSc. Pendidikannya menurut dokter umum ya dari Universitas Indonesia tahun 2009, 2012. Kemudian Master of Public Health dari London School of Hygiene and Tropical Medicine dari London, UK. Kemudian sekarang juga menjalani program doktoral di FKUI juga. Untuk riwayat jabatannya, untuk dokter pendidikan di program studi Kesehatan Mata FKUI, kemudian Kepala Divisi Ofcom FKUI juga. Banyak juga publikasi dan penelitian yang sudah Dr. Yeni keluarkan ya. Salah satunya yang terbaru yaitu di tahun 2020 ini tentang diabetic retinopathy juga, proyeksi untuk tahun 2025 pada British Journal of Ophthalmology. Tanpa banyak kata, kami persilakan Dr. Yeni. Terima kasih Dr. Hera, selamat pagi Profesor, Dokter, dan Dokter sekalian. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik. Ya, tadi kita sudah mendapatkan paparan atau informasi dari Dr. Andika yang menghitung bagaimana besaran masalah diabetik retinopati secara global maupun di Indonesia. Kemudian Dr. Ari juga sudah menerangkan prevention strategi ya, dari primary prevention, secondary prevention, dan juga tertiary prevention. Nah, kali ini saya akan fokus kepada diabetic retinopathy screening programnya saja sebagai salah satu usaha pencegahan yang sifatnya sekunder ya, untuk mencegah kebutaan pada pasien-pasien diabetes mellitus. Baik, kita mulai ya. Jadi saat ini kita mengalami adanya salah satu perubahan paradigma dalam melihat layanan kesehatan tentang diabetic retinopathy ini, yang tadinya kita berfokus pada pencegahan tersier ya, jadi kita obatin orang-orang yang datang ke rumah sakit sudah dalam keadaan sakit, kita obatin ya, ke arah yang lebih rendah tahapannya ya. Jadi kita saat ini sudah mulai mencoba untuk mengubah ke arah primary dan secondary prevention. Kenapa? Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Andika dan juga Dr. Ari bahwa karena primary and secondary prevention ini akan memiliki atau akan menjamah, mencakup orang-orang dengan populasi yang lebih luas ya. Kalau misalnya tertiary prevention ini hanya akan mengenai orang-orang yang datang ke rumah sakit, artinya orang-orang yang memiliki keluhan, yang memiliki akses ke rumah sakit, maka itulah yang akan ditangani ya. Dan memerlukan sumber daya manusia yang sangat ahli ya, dan juga memerlukan infrastruktur dan fasilitas kesehatan yang cukup mahal juga ya. Nah, kalau banyak sekali pasien-pasien yang datang ke rumah sakit sudah dalam keadaan stadium yang parah atau stadium akhir, maka biaya yang disebabkan oleh pengobatan pun akan menjadi lebih besar ya. Nah, kita akan fokus ke primary and secondary prevention, dan dalam hal ini kita akan berbicara mengenai screening diabetic retinopathy. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Andika dan juga Dr. Ari, kalau kita menemukan pasien dalam stadium yang lebih awal, stadium dini, maka biaya yang kita keluarkan atau yang kita investasikan itu akan lebih murah dibandingkan jika kita menangani pasien-pasien yang sudah dalam keadaan lanjut. Padahal kita tahu jumlah pasien yang kita tangani itu akan lebih besar ya dengan biaya yang kecil ini ya. Artinya kalau kita menginvestasikan dana ke program screening diabetic retinopathy, maka kita akan mencegah pengeluaran biaya yang lebih besar untuk mengobati atau menangani pasien-pasien yang datang dalam keadaan stadium yang lebih lanjut.
Oke, ini sudah sangat sering sekali kita dapatkan dan kita ketahui bahwa pemeriksaan mata pada pasien-pasien diabetes mellitus, ya, terutama untuk pemeriksaan diabetik retinopati, itu pastinya akan meningkatkan visual outcome-nya, ya. Jadi pasien itu akan tercegah dari kondisi atau tahapan gangguan penglihatan berat maupun kebutaan, ya. Dan dikatakan tadi bahwa pemeriksaan mata yang teratur, ya, untuk menentukan adanya diabetik retinopati dan juga penyakit mata lainnya, ini akan bisa mendeteksi komplikasi DR pada tahapan yang awal, ya, di mana kalau kita terapi di tahap yang awal tersebut, prognosis dan juga outcome-nya akan lebih baik, ya. Namun pemeriksaan mata ini atau kita bisa katakan screening itu harus dilakukan oleh lebih dari 70% populasi yang memerlukan, artinya oleh 70% dari pasien DM di populasi kita, agar bisa efektif atau agar bisa dikatakan program tersebut akan menurunkan angka kebutaan di daerah tersebut, ya. Dan kita tahu dari yang dipaparkan oleh Dr. Ari bahwa screening diabetic retinopathy itu adalah salah satu disease entity yang sangat ideal sekali untuk dijadikan sebuah screening program yang berbasis komunitas atau population, ya. Dengan screening program ini atau screening diabetic retinopathy ini, kita nanti bisa melakukan, ya, ataupun bisa mendapatkan pasien-pasien yang kita bisa lakukan intervensi, ya, dalam hal ini laser sebagai secondary prevention-nya. Oke, baik. Nah, tadi ini sudah dijelaskan juga loh Dr. Ari, definisi screening itu sebenarnya apa sih, ya? Definisi screening sudah sangat jelas didefinisikan oleh Wilson and Jungner, ya, bahwa ini adalah salah satu kegiatan yang bisa menyaring orang, ya. Kita lihat di sini bahwa screening test ini kita mencoba menyaring dari populasi yang high risk, ya, atau targeted population, siapa saja yang kemungkinan menderita suatu penyakit, ya. Sehingga dikatakan di sini bahwa hasilnya itu bukan sebagai diagnostic test, ya. Hasilnya ini adalah sebagai presumptive identification yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut ataupun penatalaksaan lebih lanjut untuk terapinya di fasilitas kesehatan yang lebih tinggi, ya. Nah, kami dari organisasi profesi dalam hal ini Perdami bekerja sama dengan private sector yang mengadakan screening retinopati diabetik di Indonesia. Pada awalnya itu adalah kami melakukan di 3 provinsi, ya. Namun pada perjalanannya kami melebarkan sampai ke 6 provinsi dengan tambahan provinsi Bali, Jawa Tengah, dan juga Lampung, ya. Dengan kelompok targetnya adalah pasien DM di Jakarta di 6 provinsi yang berada di layanan primer, sekunder, dan juga tersier. Nah, dari layanan primer ini kami fokuskan kepada pasien-pasien yang ada di poli PTM ataupun prolanis dan di puskesmas. Saat ini kami belum melakukan di klinik-klinik swasta, ya, klinik primer swasta itu belum, tapi kedepannya itu akan menjadi salah satu hal yang kami pikirkan juga. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Dr. Ari, ya, model seperti ini sebenarnya yang kita propose atau kita usulkan sebagai pendekatan model untuk screening diabetic retinopathy di layanan primer, ya. Jadi di layanan primer itu kita mengadakan pemeriksaan funduskopi, ya. Jadi saat ini metode yang diakui untuk screening diabetic retinopathy adalah menggunakan fundus kamera. Jadi kita akan menggrading dari foto fundus yang dihasilkan oleh fundus kamera tersebut. Nah, kemudian pasien itu juga akan mendapatkan edukasi mengenai diabetic retinopathy, ya, supaya mereka juga mengerti. Health literacy-nya juga harus kita tingkatkan. Kemudian pada saat sudah dilakukan grading, pasien yang terjaring harus dirujuk ke rumah sakit sekunder, dalam hal ini RSUD ataupun rumah sakit tersier. Nah, di rumah sakit RSUD nanti akan diperiksa ulang, ya, kalau pasiennya ternyata tidak memerlukan terapi lebih lanjut, maka pasien akan terus di follow up. Tapi jika memerlukan tindakan lebih lanjut ke tersier, maka pasien akan tetap dilakukan rujukan, ya. Kemudian
ini adalah beberapa kegiatan yang dulu mungkin juga pernah kita lakukan ya, kita mencoba mengadopsi dari program sebelumnya bekerja sama dengan Helen Keller Indonesia, di mana edukasi, komunikasi, dan social media campaign ya kita lakukan juga untuk meningkatkan awareness dari pasien-pasien DM, untuk memastikan bahwa setiap pasien DM mengerti bahwa kondisinya mungkin menimbulkan komplikasi ke organ mata, sehingga mereka memiliki kemampuan sendiri untuk mengakses layanan kesehatan di sekitarnya dan memahami bahwa ada beberapa tahapan atau ada beberapa kegiatan yang bisa mereka lakukan untuk mencegah terjadinya gangguan penglihatan ataupun kebutaan yang disebabkan oleh penyakitnya. Nah, ini adalah proses yang kita lakukan di puskesmas ya. Jadi pasien yang datang ke poli PTM dan atau ke Prolanis itu dilakukan pemeriksaan tajam penglihatan. Caranya bisa macam-macam, tapi kegiatan kita memang menggunakan peak acuity chart ya, yang bisa secara free di-download di Play Store ya, ataupun kita bisa menggunakan Tumbling E atau bisa menggunakan e-chart, apapun pemeriksaan yang ada di daerah teman-teman itu bisa dilakukan untuk menentukan tajam penglihatan pasien-pasien DM. Kemudian kita melakukan pemeriksaan segmen anterior. Dalam hal ini kita hanya menggunakan center dan juga loop, ya, karena yang kami berangkatkan sebagai enumerator ke puskesmas adalah satu teknisi dan satu dokter umum yang sudah kami latih untuk mendiagnosis kelainan mata secara umum, dan itu memang sudah sebenarnya adalah kompetensi dari dokter umum untuk melakukan diagnosis mata. Kemudian kami lakukan pengambilan foto fundus, dan kemudian foto yang sudah berhasil didapatkan itu akan dikirim ke database center, dalam hal ini ke RSCM, untuk di-grading dan ditentukan apakah pasien tersebut memerlukan rujukan berikutnya. Nah, kita menggunakan klasifikasi dari International Classification of Diabetic Retinopathy yang dikeluarkan oleh ICO, ya, di mana sebenarnya ada beberapa program screening diabetic retinopathy sebelumnya banyak sekali juga yang menggunakan klasifikasi dari UK ya, tapi bisa ini disetarakan lah ya untuk klasifikasinya. Jadi nggak masalah klasifikasi apa yang digunakan, tapi pada saat ini kebanyakan adalah menggunakan ICDR, ya. Dan dari proses grading ini, target kita adalah pertama menentukan pasien itu punya DR atau tidak. Apakah ada diabetic retinopathy atau tidak? Kalau ada, sampai tahapan mana? Kemudian menderita vision threatening diabetic retinopathy atau tidak? Kemudian menentukan apakah pasien memerlukan rujukan atau tidak. Dari klasifikasi ini, menggunakan grading ini, maka didapatkan adalah pasien akan dirujuk jika pasien memiliki DR dalam keadaan moderate NPDR. Jadi semua pasien moderate NPDR pada satu mata minimal itu kita rujuk, ya. Atau ada kondisi dengan vision threatening diabetic retinopathy atau ada kondisi mata lainnya yang memerlukan terapi lebih lanjut seperti katarak, ya, glaukoma, dan lain-lain. Atau pasiennya sebenarnya mengalami kelainan refraksi dan butuh kacamata, itu juga kita rujuk. Nah, ini pencapaian kita, memang datanya ini update-nya masih di 2021, saat ini kami sudah berhasil men-screening sekitar 6.800 pasien, ya. Namun dari data yang 2021 September, kami mendapatkan pasien totalnya sekitar 2.500-an, ya, di mana kita mendapatkan ternyata 83% pasien DM yang kita screening itu memiliki kelainan mata, entah apapun sebabnya. Ya, kita lihat lagi kelainan mata apa sih sebenarnya yang didapatkan pada pasien DM ini. 37,56%, hampir 40%-nya menderita katarak. Ya, 2%-nya menderita glaukoma, 31%-nya itu menderita refraksi yang belum dikoreksi. Ya, jadi kalau pasien-pasien sudah pakai kacamata itu kita periksa menggunakan kacamatanya, ya. Nah, yang dimaksud dengan refraksi yang belum terkoreksi ini adalah pasien-pasien yang tidak menggunakan kacamata tapi dia butuh, ataupun menggunakan kacamata tapi ternyata ukurannya itu belum maksimal.
ya. Dan DR-nya sendiri kami dapatkan sekitar 31%. Dan pasien bisa menderita 1 ataupun 2 ataupun 3 kelainan mata secara bersamaan. Nah, untuk diabetik retinopatinya kami mendapatkan 31% pasien mengalami komplikasi ke mata akibat diabetes mellitusnya. Ini jumlah pasien yang kita rujuk ya. Memang kalau di Jawa Barat ini angka rujukan agak tinggi karena pada saat itu settingnya memang baru memungkinkan untuk dilakukan di sekunder dan juga di tersier. Sementara di DKI Jakarta screeningnya ini adalah di layanan primer ya, sehingga memang angka rujukan hanya sekitar tidak mencapai, hanya sekitar mungkin 25% dari jumlah semua pasien yang kita screening. Nah, ya, terus kemudian ini diabetic retinopathy screening guidelines-nya kita tadi sudah disampaikan ya bahwa pasien akan di-screening jika pertama kali dia didiagnosis diabetic retinopathy. Ini juga Indonesia sudah memiliki pedoman penanganan retinopati diabetika yang dikeluarkan oleh Seminat Vitreoretina Perdami, dan dikatakan bahwa pada keadaan normal ya setiap tahun ya, NPDR ringan setiap 6 sampai sebulan, NPDR sedang setiap 6 bulan, dan kalau berat itu pemantauannya sesuai dengan yang disarankan oleh dokter matanya. Ini ada juga alur penanganan atau alur screening mata di primary care ya, di mana dokter umum melakukan pemeriksaan mata pada semua pasien DM ya, dan sebenarnya konsepnya sama seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, pemeriksaan mata, eye screening juga bisa dilakukan sebenarnya di secondary care ya, di poliklinik selain polimata, jadi di poli endokrin itu kami juga melakukan di RSCM ya, kami melakukan screening di sana, atau rujukan yang dari puskesmas ya, ini dilakukan pemeriksaan biasa sama pemeriksaan mata menggunakan slit lamp ya, condensing lens atau fotofundus, dan dilakukan terapi jika diperlukan. Ini juga untuk eye examination di tertiary care, ini lebih ke arah penanganannya lebih lanjut ya. Jadi berdasarkan paparan tersebut, take home message yang bisa kita ambil adalah bahwa pemeriksaan mata dalam hal ini screening diabetic retinopathy ini sangat krusial untuk pasien-pasien DM ya, karena dengan pemeriksaan screening ini kita tidak hanya mendapatkan komplikasi diabetic retinopathy berupa ke pasien ya, tapi juga bisa mendapatkan penyakit mata lainnya ya tadi, dan ini sebenarnya merefleksikan bagaimana satu screening program itu bisa meningkatkan akses pasien ke dalam layanan kesehatan mata. DR screening ini sangat efektif dan efisien, sudah banyak pembuktiannya, dan penguatan di layanan primer itu sangat penting untuk mendukung suksesnya sebuah DR screening program, karena kita harus ingat bahwa screening program ini harus lebih dari 70% pasien DM yang kita periksa matanya. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Hera. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.